Hai Sobat Kicomania, ketemu lagi bersama saya Jejen Mulyanatea di channel yang selalu konsisten memberikan tips atau pola rawatan murai batu ya Sobat Kicomania. Nah, pada kesempatan malam ini saya bukannya mau memberikan tips pola rawatan murai batu ataupun lain-lainnya ya. Mungkin pembahasannya rada sedikit berbeda. Ini anggaplah tanya jawab dari pertanyaan sobat-sobat ataupun saudara-saudara kita semua ya, sesama Kicomania. Khususnya yang malam ini ada 18 orang telepon ya, yaitu bertanya pengalaman saya pribadi gitu dalam kesabaran merawat murai batu, perjalanan suka dukanya merawat murai batu seperti apa. Insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan jelaskan dan jawab sejujur-jujurnya ya. Saya akan terbuka, benar-benar buka-bukaan di sini ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Pada intinya ambil sisi baik dan positifnya, buang sisi buruknya. Yang boleh diikutin boleh tidak, ini kan setiap manusia itu berbeda-beda, tingkat kesabarannya berbeda, pola berpikirnya berbeda, dan punya trik cara berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan karena garis keberuntungan juga berbeda-beda ya. Yang terpenting kita punya kemauan, ada niat, ada usaha, pasti bisa. Pada intinya begini ya sebagai cuman ya, dulu saya pernah merawat murai batu beberapa kali, hampir 5 kali ya. Yang baru-baru merawat murai batu itu beli dengan harga 6 sampai 8 juta ya Sobat Kicomania. Saya bertanya, nonton YouTube siang malam kesana kesini, dulu susahnya benar-benar belajar ya. Saya udah coba berbagai settingan, dari yang namanya settingan 22, 32, 33, 55, 77, 88 sampai yang namanya non jangkrik full kroto, yang namanya kita maaf ya, kita bukannya menyebutkan atau menyudutkan nama produk segala macam, tapi ini yang saya alamin pakai pur A pur B pur C gitu kan, yang mengandung ekstra puding tinggi segala macam, toh nggak ada hasilnya gitu, sama-sama ya, cuman hanya membuat burung itu gacor di rumah aja gitu. Tapi ketika saya coba belajar kegantangan ngikut dengan orang lain, jangan pula untuk bunyi di gantangan gitu kan, di pinggir pun ibaratnya tidak mau bunyi. Adapun sekali saya pakai merek pur anu, misalkan bener burung gacor, burung ini bongkar-bongkar isian, tapi ketika digantang ini nyimak. Nah, kita kan kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Artiannya begini, merawatnya itu kita yang real aja kan, relevan, artinya yang standar-standarnya aja, alami gitu. Jangan bermain doping, jangan bermain yang namanya sekarang pakai set misalkan kasarnya yang untuk sekarang saat ini pakai set tinggi tapi dengan purnya yang protein tinggi atau mengandung ekstra puding tinggi. Ya saya tidak menyarankan ya, artinya tidak menyarankan, kenapa? Karena dampaknya saya juga ibaratnya tidak tahu kedepannya seperti apa. Kemungkinan besar bisa cabul kah, bisa birahi kah, bisa oper kah gitu kah. Seperti itu ya Sobat Kicomania. Jadi pada intinya kalau memang pakai merek pur anu, pur A, B, C itu juara terus, mungkin semua orang juara terus gitu, tinggal beli merek pur itu aja gitu kan, simple, nggak usah beli jangkrik atau kroto segala macem, nggak usah kita bertanya orang terus bikin konten membagikan ilmu segala macem ya kan, mudah kan. Nah, jadi pada intinya tetap di mana-mana ada usaha dulu, ada jerih payah dulu yang harus kita lewatin, kita jalanin gitu ya. Nah, untuk pola rawatannya ya saya seperti itu ya, dulu pakai kroto jor-joran yang namanya kroto 50.000, kadang namanya on 2 on itu sampai 3 hari 1 minggu, tapi tidak membuahkan hasil, hanya menggacorkan burung ya. Perjalanan itu saya jalani selama 3 tahun ya Sobat Kicomania, dari ngerawat burung bahan sampai beli burung-burung yang mungkin siap digantang, di orang juara, di saya tidak gitu kan. Kenapa beda gitu kan? Ternyata ya ketemu dengan salah satu guru besar saya yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri ya, yaitu coba di full jangkrik, katanya buang dulu kroto, saya jalanin dulu kan dari ekor hitam, balak, sampai yang namanya burung-burung ternakan maupun muda hitam ya, saya jalanin. Dan ternyata alhamdulillah ya, tapi tidak cepat, artian tidak semudah mengedipkan mata atau membalikan telapak tangan ya. Ada tahapannya, step by step, ada tingkatannya, gimana kita sekolah dah gitu kan. Kalau mau dibikin pinter kan ada tahapannya. Itu saya terapin sebulan, tidak jalan, bahkan cuma lompat-lompat lah, segala macem lah, gak mau kerja lah, pusing kan kepala kita nih, udah nut-nutan gitu kan, hampir-hampir udah putus asa, udah mau nyerah gitu kan. Terus kata beliau, terus kata dia, setting seperti itu, kasih jangkrik sekenyang-kenyangnya, jalanin terus itu, jangan putus asa, pasti bisa.
Saya buktikan di bulan kedua sampai bulan ketiga. Nah, ternyata di bulan ketiga itu burung itu mulai jalan. Saya coba iseng-iseng. Alhamdulillahnya ada rezeki dari Allah. Mungkin itu juga udah ibaratnya kan udah harus jalannya seperti itu dari Allah ya. Itu kan anugerah rezeki yang dilimpahkan sama kita, didampingi dengan usaha dan kemauan niat kita gitu ya, mau mencoba serta emang kita harus mau bersusah payah, mau bersabar gitu ya. Gini, burung ini mulai jalan gitu kan, masuk, kita coba lagi sampai seminggu 4 apa 5 kali. Zaman dulu itu kita coba, zamannya trofinya dulu itu gak ada trofi ya, cuma piagam doang, cuma juara 1 doang trofinya. Saya coba, ternyata dari tiap penampilan itu sampai mabung bisa katakanlah 6 bulan ya. Sampai waktu itu kalau nggak salah ya, masih ingat saya 113 trofi. Cuman jong 2 kali. Wah, kok bisa kata saya ya, jangkrik harian kenyang, jor-joran, tidak main kroto, main ulat tongkong pun hanya hari H itu saya bermain di angka 30 ya harian. Amin 1 saya naikkan lagi menjadi 45 hari hanya, yaitu 20 gitu kan ya, ulat tongkong juga 15. Saya ganti lagi, mulai ada yang menaruh burung, menitipkan burung dari sahabat ataupun dulu kan atasan-atasan di tempat kerja gitu ya, beli burung titip. Aku coba terapkan seperti itu, ternyata sama dicoba, alhamdulillah gitu kan. Nominasi coba lagi masuk, makin kecil makin stabil. Dari situ saya ambil sisi positifnya, itu juga ilmu secara tidak langsung ya, mungkin ya itu ilmu, benar-benar ilmu yang benar-benar harus saya pelajari dan saya amalkan mungkin ya, seperti Sobat Hijomania, agar lebih bermanfaat mungkin buat kalian. Inilah gitu kan hasil dari selama saya 7 tahun ini yang sekarang saya bisa bagikan gitu, itu hasilnya yang sekarang sampai detik ini saya jalanin itu ya, seperti itu. Saya terapkan dari berbagai burung, mungkin kan ya maaf ya, kita bukannya nganuin ya, emang nggak sama, nggak semua harus begitu, ada juga yang susah, ada juga yang ribet gitu kan. Saya terapin tidak jauh, hampir semuanya sama Sobat Hijomania ya. Kenapa Kang Jen tidak pernah bermain kroto? Bukannya saya tidak pernah, dulu saya pengguna kroto, tapi tidak ada hasil ya, toh buat apa gitu ya. Kalau emang pakai kroto jalan bagus, kenapa tidak ya pakai gitu ya. Jadi tidak ada larangan di sini, tidak mewajibkan dan tidak melarang gitu, sah-sah saja gitu, tergantung itu gimana enaknya kalian. Terus dia kenapa Kang Jen katanya selalu main Pulau Jangkrik? Ya karena di sini ketemunya saya itu di Pulau Jangkrik. Saya sudah percaya di Pulau Jangkrik ini kerjanya burung seperti ini. Di 3-4 sesi aja kan udah saya buktikan dulu sebelumnya. Kenapa kan kalau memang ini kita yang kita jalanin ini baik, bisa berhasil, kenapa kita harus ubah, kenapa harus kita nyari yang lain gitu loh. Pada intinya kan sabar kita. Jangan ibaratkan burung kita ini jalan, hari ini juara, besoknya enggak, dirubah lagi, nanya lagi sama orang lain gitu kan. Ntar dicoba yang orang lain ini si A nggak berhasil, nanya lagi ke si B yang berhasil. Saya jamin, saya pastiin itu burung ada error, rusak gitu ya. Artinya rusak itu berbenturan karena tidak ada keseimbangan. Artinya keseimbangan itu tidak konsisten gitu ya. Asupan ekstra pudingnya itu berbenturan, birahinya itu naik turun gitu loh. Dari settingan ini dihajar, settingan ini lagi dihajar lagi ini, wah repot ya. Yang ada ya burung kita ya udah siap-siap aja kita gitu kan, minum bodrek. Nah mungkin gitu ya Sobat Hijomania, kita berbicara apa adanya aja ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ini kan kita berbicara pengalaman saya gitu ya. Anggaplah ini sebagai bahan motivasi buat kalian, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Karena saya juga belum tentu benar, dan saya juga belum tentu apa sesuai dengan yang Anda pikirkan itu enak gitu segala macam, enggak gitu ya. Jadi itu intinya yang merawat burung itu. Ketika kita sudah menemukan titik enaknya, ya itu kita jalanin, kita konsistenin gitu ya. Ketika burung ini mengalami perubahan, kita harus tahu dulu perubahannya itu karena apa. Apakah kurang fit, apakah ada yang salah gitu kan, apakah karena kaget, apa segala macam. Jangan memvonis dulu di ekstra puding ya Sobat Hijau. Itulah yang membuat patah dan salah sebenarnya. Padahal dari sisi pakannya udah sama, pemberiannya sama, kok berubah. Itu kita tahan dulu, jangan putus asa. Sekali 2 kali gantang ya ayo kita latih terus gitu ya. Pertahankan, karena pada saatnya nanti juga kalau emang burung itu sudah on, burung itu udah stabil, pasti enak gitu loh, udah terbiasa. Jadi jangan apa-apa, jangan kita memvonis dulu gitu ya. Jangan terburu-buru
memangkas ataupun ngedropin burung, apalagi sampai di non extra puding, pur doang. Jadi jangan suruh bunyi gitu mah, jangan disuruh suruh bertempur gitu kan, jangan disuruh tarung, suruh diem aja di rumah gitu kan. Kalau dikasih extra puding aja kagak, pengen juara kan lucu gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya juga suka mesem-mesem sendiri, artinya mesem sendiri gimana burung mau kerja atau dikasih extra puding aja 1 biji gitu kan. Ya ada mungkin banyak terus yang tanpa. Kang Jen kenapa ibaratnya apa harus pakai umbaran burung ini katanya. Karena kalau nggak pakai umbaran burung bisa nggak juara. Kata siapa? Banyak orang-orang di luar sana yang tanpa umbaran juara, dan banyak juga di luar sana yang pakai umbaran juara. Ada yang nggak pakai kroto juara, ada yang pakai kroto juga stabil juara di event besar segala macam. Jadi kembali lagi itu tergantung kitanya gitu ya. Jadi kita menyikapi dan menanggapinya itu dengan benar-benar dewasa dan bijak ya. Tidak bisa kita berpihak dengan sebelah, artinya gini, ngambil keputusan sebelah, si anu mah gak pakai ini si anu. Lain. Kan saya bilang, ambil sisi baik dan positifnya. Kira-kira yang ini rawatannya dicoba pas, ya jalanin dulu. Kalau yang ini kita jalanin nggak pas, ya coba kita konsultasi lagi. Gimana baiknya, nggak nemu titiknya, ya kita nyoba nanya yang lain. Karena ilmu itu gak bakalan ada habisnya. Merawat murai batu pun gak bakal ada puasnya. Di atas langit masih ada langit, di atas burung hebat masih ada burung hebat, di atas burung stabil bakal ada yang lebih stabil ya kan. Pada intinya itu. Pertanyaannya selanjutnya lagi, kajian terus gimana cara meningkatkan volume? Ya bagi saya pribadi saya tidak bisa menjawab untuk meningkatkan volume, karena volume itu udah bawaan ya. Alat kita suara itu udah bawaan, tidak ada lain dengan kita elektronik bisa ditambah gitu kan ya powernya. Cuman di situ kita hanya bisa mengkristalkan atau membeningkan, membersihkan suara burung itu sendiri ya, dengan cara diembun, diumbar, dijemur gitu loh. Dengan cara minumnya ya kita steril, ya bersih gitu kan. Itu bisa gitu loh. Tapi kalau untuk menambah ya jawabannya itu ya seperti cumannya ya, untuk yang tadi bertanya ya tidak bisa gitu ya. Itu udah bawaan. Dengan caranya dilatih, diumbar, dijemur segala macam, itu kan mengolah-olah itu apa artinya, untuk membuang lendir segala macam, untuk membeningkan ya seperti cumannya. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi kan pertanyaannya seperti itu. Karena ngerawat murai batu tadi kan dibilangnya kata si Anu harus pakai ini, ya kata si Anu pakai banyak ulat Hongkong, katarak. Terus kalau pakai kroto dia pengisiannya banyak, durasinya kuat gini-gini. Tapi dia jalankan tidak ada perubahan, terus emang nggak sesuai harapan. Lah inilah yang saya bilang, sebelum menjalankan sudah takut duluan sebelum mencoba itu gitu loh. Artinya begini, bereksperimen kan harus berani. Orang ini kan gini loh, dia ini kan udah tahu, udah dijalanin gitu, gak ada hasil, kenapa diterusin gitu loh. Berarti kan harus kita mencoba yang lain dong. Jangan terpaku di satu titik gitu, itu gak bakalan ngerubah. Artinya udah tahu salah kita lanjutin gitu kan, udah tahu lubang yang sama kita injek ya itu salah. Jadi intinya begitu, harus mau ngerubah. Kalau bukan diri kita sendiri yang ngerubah, itu gak bakal ngerubah, karena bukan orang lain gitu loh. Kita harus benar-benar bereksperimen. Terkadang kita ini yang tadi menurut yang disampaikan ke saya lewat teleponnya bilangnya kan seperti itu, karena saya itu orang tipikal yang penakut ya. Itulah rasa takut itu duluan lah yang akan membuat orang itu tidak akan maju gitu loh, karena tidak mau mencoba. Belum juga dicoba udah takut, bilang itu ini, karena itu disebutnya kebanyakan rasa takut dan teori gitu loh ya. Jadi pada intinya mah jalanin aja dulu dari satu persatu. Karena saya udah buktiin 7 tahun pengguna alat tongkong nggak apa-apa kok, nggak katarak apa itu bawaan katarak mah ya kan. Kalaupun ngejemurnya dari karpet yang terang, pantulan cahaya tembok dari warna cat yang emang mencolok, itu bisa gitu ya. Karena gini, kalau menurut saya pribadi, mau ulat Hongkong, mau kroto-kroto kan sifatnya itu kan air, dia itu kan menggacorkan. Terus cenderung kalaupun keseringan itu akan membuat burung itu takutnya birahi atau OB ya. Karena gitu menurut saya. Kalau untuk jangkrik setahu saya, dari seumur-umur saya ngalamin belum pernah saya pakai jangkrik itu burung birahi atau OB ya gitu. Justru yang saya lihat dari hasilnya itu dari segi tenaganya benar-benar dahsyat. Untuk power meningkat gitu kan, staminanya burung itu kuat, itu doang. Kenapa saya selalu ngomong selalu jangkrik sampai detik ini? Ya karena yang saya jalani selama ini seperti itu. Kalau emang itu emang udah ada hasil dan selalu ada buktinya, kenapa tidak kan gitu. Nah kenapa saya bisa ngomong seperti ini dan bisa membagikannya, karena udah
saya terapkan dan saya selalu buktikan, baru saya amalkan dan ibaratnya saya bagikan ke kalian itu sobat kicomania. Jadi itu perjalanan merawat murai batu itu ya sabar dan sabar, rawat dengan hati, dengan jeli, udah gitu doang, nggak ada lagi. Pada intinya mah kita harus mau yang namanya korban waktu, ya kan? Otomatis yang namanya korban waktu itu udah pasti harus bisa meluangkan waktu minimal itu ya, pasti itu bisa ya. Pada intinya tetap semangat buat siapapun. Terus yang kedua, jangan pernah kita merasa bosan untuk melatih burung itu sendiri ya. Untuk menghasilkan burung yang bagus, mencetak burung yang bagus itu perlu pengorbanan dan perjuangan. Mohon maaf ya sobat kicomania, agak sedikit nyandung nih ya kan, karena kondisinya udah malam juga gitu kan, udah mulai ngantuk nih. Ada yang minta dibuatkan videonya. Jadi gitu ya sobat kicomania, susah suka dukanya harus kita lewatin dulu. Kita kan ini bukan orang-orang besar, bukan orang-orang berduit segala macam bisa kita ukur pakai uang ya kan. Tinggal beli burung jadi juga belum tentu kita dipegang sama kita jalan enak bisa bersaing juga. Jadi pada intinya mah ada kepuasan batin tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Bukannya artian ibarat kita juara, kita posting segala macam itu bukannya buat menyombongkan, tapi itu dari bentuk bersyukur dan bentuk kebahagiaan gitu. Bahagianya kita mencetak burung dari nol sampai bisa jadi juara bersaing gitu loh sobat kicomania. Jadi pada intinya mah mau konten siapapun, mau belajar sama siapapun, jangan suka membanding-bandingkan ya sobat kicomania. Kata si A harus begini, kata si B harus begini, itu sama aja dengan mengadu domba. Jadi pada intinya pelajarin dari si Anu, kiranya nggak cocok diam, kita nanya yang lain, nggak usah kita ceritain lagi dari si ini begini, karena secara tidak langsung kita menjelekkan orang itu, padahal secara tidak langsung juga kita sudah bertanya dan belajar sama beliau gitu kan, dan beliau udah susah payah memberikan waktunya maupun jawabannya, mau membantu gitu kan. Jadi hargainlah niat baik seseorang ya kan. Nah jadi gitu aja ya sobat kicomania, jangan putus asa, jangan kita cepat menyerah ataupun cepat frustasi. Merawat murai batu ini latih dan tetap latih ya, karena dengan hasil latihan itu akan menghasilkan penampilan yang sesuai kita inginkan. Itu menurut saya pribadi, semuanya butuh pengorbanan dan perjuangan ya sobat kicomania. Suka dukanya main murai batu itu seperti itu, semuanya tidak ada yang instan, tak semudah apa yang kita ucap dan kita ketik. Mungkin sobat-sobat yang baru mengenal saya sekarang bisa melihatnya sekarang enak katanya ya, yang bilang stabil lah burungnya, masuk dulu lah gini dulu. Tapi kalian tidak tahu susah payahnya saya, jatuh bangunnya saya, perjuangan saya seperti apa, sehari-harinya saya di rumah seperti apa. Saya setiap malam nggak tidur berpikirnya supaya burung ini jalan bagaimana, supaya kondisinya stabil gimana, supaya setiap tampil tidak kondangan gimana. Nah, itulah perjuangannya sobat kicomania. Jadi tidak tak seenak yang kalian pikirkan dan kalian bayangkan. Betapa susahnya saya juga, betapa jatuh bangunnya saya juga pingin belajar seperti ini, pingin bisa sampai sekarang ini. Ini pun seujung kuku pun tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Kita tetap intinya harus belajar dan terus belajar, karena tetap di atas langit masih ada langit. Ingat, jangan sampai lupa itu. Gak ada yang hebat, gak ada yang pinter, gak ada guru, gak ada kita semua sama rata belajar. Dunia kicau ini sama semuanya ya sobat kicomania ya. Jadi begitu aja ya sobat kicomania. Mohon maaf atas kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang enak ataupun kurang berkenan di hati kalian ya sobat kicomania. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Petik dari sisi baiknya, buang dari sisi buruknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kalian semua. Itu pengalaman yang mungkin yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang selanjutnya, yaitu tentang perawatan murai batu yang akan datang ya sobat kicomania.